Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin video informasi terkait kebijakan resmi dari Kemenpan RB, 3 kebijakan kelulusan passing grade P3K guru tahap yang kedua dan tahap ketiga. Cek sekarang. Jadi tentunya video ini tentunya sangat cocok untuk teman-teman guru honorer, karena nantinya teman-teman akan bisa memahami bahwasanya seperti inilah kebijakan kelulusan passing grade P3K guru untuk P3K guru di tahun 2021, baik itu tahap pertama, tahap kedua, dan tentunya tahap ketiga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini teman-teman perhatikan bahwasanya apa namanya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, ini ada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seluruh Indonesia atau Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Jadi dasar hukum kita atau payung hukum kita untuk membahas konten ini adalah tentunya kita berdasarkan di Permenpan RB ini, yaitu Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Ini terkait dengan pengadaan P3K guru untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman perlu pahami tepatnya di di pasal 34 ya. Nah, di sini di pasal 34 teman-teman harus pahami bahwasanya pelamar pada seleksi kompetensi 2 yang dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat pertama itu dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. A. Nilai seleksi kompetensi 1, atau B. Nilai seleksi kompetensi 2. Jadi tentunya teman-teman di sini jangan salah penafsiran bahwasanya untuk penentuan kelulusan ini sudah ada kebijakannya teman-teman ya. Bahwasanya untuk penentuan kelulusan itu ditentukan dari nilai terbaik. Apakah itu nilai terbaik untuk kompetensi 1 atau nilai terbaik dari nilai seleksi kompetensi 2. Ini untuk tahap yang kedua. Ya, saya ulangi, ini untuk tahap yang kedua. Jadi, untuk penentuan kelulusan dari guru honorer di tahap yang kedua P3K guru itu bisa diambil dari nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. Tetapi ada 3 kebijakan yang harus dipahami ya teman-teman ya, terkait dengan penentuan nilai terbaik, baik itu dari nilai kompetensi tahap 1 ataupun nilai kompetensi tahap yang kedua. Di sini yang pertama, bahwasanya nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika A. Memenuhi nilai ambang batas. Jadi nilai passing grade, apakah itu nilai passing grade tahap 1 atau nilai passing grade tahap kedua, itu hanya bisa digunakan apabila memenuhi nilai ambang batas. Seperti itu ya, apabila memenuhi nilai ambang batas. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya pada seleksi kompetensi 2, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kebijakan yang kedua itu adalah memilih jabatan yang sama. Misalkan maksudnya bagaimana ini memilih jabatan yang sama? Maksudnya misalkan di SMP di tahap 1 memilih, anggaplah tidak lolos passing grade di SMP, itu memilih
lolos passing grade di SMP itu memilih mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di tahap kedua kembali memilih mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu maksudnya dikatakan dengan jabatan yang sama. Kalau bentuk satuan pendidikan yang sama, apa maksudnya itu bentuk satuan pendidikan yang sama? Kalau di tahap pertama teman-teman memilih jenjang SD, maka di tahap kedua teman-teman wajib juga memilih jenjang SD agar nilai kompetensi seleksi tahap pertama itu bisa membantu teman-teman nantinya di seleksi tahap yang kedua. Seperti itu ya. Jadi ada 3 kebijakan. Yang pertama wajib memenuhi nilai ambang batas kompetensi tahap pertama. Kemudian kedua adalah memilih jabatan yang sama, dan ketiga adalah memilih bentuk satuan pendidikan yang sama. Jabatan dengan bentuk satuan pendidikan yang sama itu beda. Kalau jabatan itu berarti bisa dikatakan bahwa itu adalah mata pelajaran yang diampu, yang dipilih di tahap pertama ataupun tahap kedua. Kalau bentuk satuan pendidikan misalkan SD, TK, SMP, SMA atau SMK itu dikatakan bentuk satuan pendidikan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba ilustrasi kebijakannya seperti ini. Kebijakannya seperti ini teman-teman ya. Perlu teman-teman pahami bahwasanya ya, bahwasanya di sini yang harus teman-teman pahami bahwa untuk kebijakan RB terkait penentuan nilai kelulusan bagi teman-teman atau pengambilan nilai tes pertama untuk digunakan di tes kedua, di sini adalah yang pertama wajib mencapai nilai ambang batas. Yang kedua adalah memilih jabatan. Kemudian yang ketiga adalah bentuk satuan pendidikan yang sama. Tadi admin sudah katakan bahwasanya kalau dikatakan mencapai nilai ambang batas berarti teman-teman nilai tes tahap pertama, tahap kedua itu wajib mencapai passing grade atau mencapai nilai ambang batas. Nah, kemudian yang kedua adalah memilih jabatan. Memilih jabatan itu maksudnya adalah memilih mapel yang sama. Contohnya, memilih mapel yang sama. Misalnya matematika, kemudian tes tahap kedua juga matematika. PJOK, kedua juga PJOK. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian bentuk satuan pendidikan yang sama. Maksudnya seperti bentuk satuan pendidikan yang sama itu adalah wajib memilih jenjang yang sama. Misalkan di tahap pertama jenjang SD, di tahap kedua jenjang SD, di tahap pertama jenjang SMP, di tahap kedua jenjang SD, maka itu nilainya salah satunya tidak bisa digunakan. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cek di bawah ini. Di sini ada tabel, ada status, kemudian tahap pertama, kemudian tahap kedua, kemudian yang keempat adalah penggunaan nilai. Nah, di sini statusnya yang pertama adalah passing grade. Kemudian tahap pertama dia memilih IPA SMP. Sama-sama berarti statusnya di tahap pertama dan tahap kedua adalah passing grade. Kemudian di tahap kedua ternyata memilih SMP. Nah, seperti itu ya. Ternyata memilih matematika SMP. Maka nilai passing grade tahap pertama itu tidak bisa digunakan di tahap kedua. Karena kenapa? Karena meskipun sama-sama memilih bentuk satuan pendidikan yang sama, tetapi ternyata memilih jabatan yang berbeda. Makanya penggunaan nilainya di sini disilang alias tidak boleh seperti itu ya. Karena itu melanggar kebijakan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian status yang kedua, tidak passing grade. Ya, tidak passing grade. Tahap pertama itu memilih guru kelas SD. Maka tahap kedua juga memilih guru kelas SD. Di tahap pertama itu lulus passing grade. Ternyata di tahap kedua tidak lulus passing grade. Nah, ternyata untuk penggunaan nilainya itu meskipun di tahap kedua tidak lulus passing grade, itu bisa menggunakan nilai yang ada di tahap pertama. Kenapa? Karena ada kesalahan di sini. Ada kesalahan. Untuk kedua di sini ternyata dia tidak passing grade ya, dia tidak passing grade. Kemudian memilih jabatan yang sama, kemudian juga memilih bentuk satuan pendidikan sama. Jadi 2 syarat terpenuhi, tapi 1 syarat tidak terpenuhi. Kenapa 1 syaratnya tidak terpenuhi? Karena ternyata nilai tahap pertama dan tahap kedua itu nilai tahap pertama atau tahap kedua itu tidak mencapai passing grade. Berarti secara otomatis tidak mencapai aturan yang pertama.
Nah, kalau memilih jabatan itu sudah memenuhi karena memilih formasi guru kelas SD di tahap pertama dan di tahap kedua memilih formasi guru kelas SD. Itu berarti memenuhi. Bentuk satuan pendidikannya bagus, benar juga karena dia memilih di SD, di tahap kedua juga memilih SD. Tetapi mencapai nilai ambang batas nilainya itu tidak tercapai, makanya di sini tetap ya. Nah, di sini tetap. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga, untuk nilai ambang batasnya passing grade teman-teman ya. Oke, memenuhi. Kemudian memilih jabatan matematika, bentuk satuan pendidikannya adalah SMP. Tahap kedua, ternyata dia memilih formasi guru kelas SD. Berarti bentuk satuan pendidikannya itu tidak sama. Berarti penggunaan nilai di tahap kedua itu tidak bisa. Oke? Karena tidak memenuhi ini. Bentuk satuan pendidikannya ini tidak dipenuhi. Yang dipenuhi adalah nilai ambang batas saja dengan jabatan yang sama. Seperti itu ya, dengan jabatan yang sama. Kemudian yang keempat adalah passing grade ya. Oke, statusnya juga mencapai nilai ambang batas atau passing grade. Kemudian jabatannya yang dipilih di tahap pertama itu adalah PJOK SMA. Kemudian bentuk satuan pendidikannya adalah SMA. Ternyata pada tahap kedua dia memilih juga PJOK, berarti jabatannya sama. Tetapi bentuk satuan pendidikan yang dipilih adalah SMK, bukan SMA. Seperti itu, ya, bukan SMA. Kemudian yang berikutnya adalah tidak statusnya tidak passing grade. Sama-sama tik SMA di tahap pertama, kemudian di tahap kedua tik SMA juga, ya, tik SMA juga. Berarti meskipun memenuhi jabatan dengan bentuk satuan pendidikan yang sama, tetapi ternyata tidak passing grade, berarti tetap tidak terpenuhi, tetap nilainya itu tidak bisa digunakan. Nah, di sini kembali kami garis di sini, anggaplah seperti ini, statusnya adalah passing grade ya, statusnya adalah passing grade, berarti mencapai nilai ambang batas. Kemudian guru ini memilih jabatan yaitu bentuk satuan pendidikan yang samanya itu adalah SMA. Berarti bentuk jabatan dan bentuk satuan pendidikan itu adalah tik SMA. Ternyata di tahap kedua juga memilih tik SMA. Jika misalkan nilai tahap pertama lebih tinggi dari nilai tahap kedua, maka bisa menggunakan nilai tahap pertama. Karena sudah passing grade, memilih jabatan yang sama dan bentuk satuan pendidikan juga sama, makanya penggunaan nilainya itu bisa teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini teman-teman perlu pahami berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 bahwasanya dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara beruntun didasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. B. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. C. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Nah, D. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.